Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al Inayah di acara Ngopi, Ngolah Fikir Ngopeni Ati di IJTV, Inayah Jambi TV. Nah, sekarang kita bertemu kembali bersama Ustadz Ubas ya. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Umi Masya sehat. Allah, sehat Ustadz. Kita sekarang ada view-nya di depan Masjidil Haram Masya ya. Allah, iya. Masya Allah, ini luar biasa, spesial. Jadi pertemuan pada saat ini spesial karena berada di hotel, apa Ustadz? Hotelnya? Sofwah. Sofwah ya ini. Yeah. Jadi langsung turun ke pelataran langsung di Masjidil Haram, Masya Allah. Ustadz, jadi kita sekarang baru membahas tentang sholat ya Ustadz. Karena kita minimal sehari semalam melakukan ibadah sholat. Tapi ini seringnya kita kalau sholat itu pikiran kemana-mana ya. Nah, ini bagaimana supaya sholat kita itu khusyuk Ustadz. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat TV Al Inayah ya. Ya, IJTV. IJTV yang saya muliakan. Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana cara agar sholat kita tidak kemana-mana, muter-muter, kita harus tahu terlebih dahulu makna dari sholat itu sendiri ya Umi ya. Iya ya Ustadz. Jadi sholat itu kan silah. Silah itu kan kayak saya sama jenengan nih tersambung ya. Jadi silah itu kalau dalam HP itu online ya. Online itu nyambung. Jadi sinyal. Nah kalau sinyal kan kalau di internet kalau sinyalnya cuma satu itu kan nyambungnya kurang bagus ya. Oh iya. Ya terus kalau sinyalnya bagus itu maka nyambungnya cepat. Gitu. Nah sebetulnya sholat itu juga berhubungan dengan frekuensi. Ya, berhubungan dengan kalau menurut ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu fisika itu adalah itu hubungan dengan gelombang frekuensi. Semakin bagus gelombang frekuensinya nyambung, maka semakin cepat gitu nyambungnya. Nah, sholat itu memiliki satu fungsi, tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi ukurannya cuma satu sebetulnya. Apakah sholat kita khusyuk atau tidak itu bukan meremnya, bukan apa-apanya, tapi yang utama adalah setelah sholat itu kira-kira apa buktinya. Nah buktinya seharusnya setelah sholat itu kita bisa mencegah perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Nah, jadi ketika kita bicara tentang sholat Umi, saya juga belum bisa sholat khusyuk sebetulnya. Bahkan pernah kan di zaman sahabat itu ada orang yang disebut paling khusyuk itu siapa Umi? Di zaman sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Rasulullah memberikan sayembara gitu. Siapa yang bisa sholat khusyuk, saya kasih sorban hijau. Gitu. Habis sholat pikirannya ke sorban itu ya Ustaz. Akhirnya Sayyidina Ali tanya, kamu paling khusyuk? Terus kata beliau, apa yang kamu pikirkan? Sorban hijau. Setingkat Ali yang ketika Sayyidina Ali yang ketika nancap panah di kakinya, sholat kerasa, itu masih saja sulit untuk melaksanakan sholat yang khusyuk itu. Jadi ketika hari ini kita bicara tentang sholat khusyuk, mungkin saya kasih frame dulu ya, bahwa di sini kita sedang belajar khusyuk. Jadi belum bisa khusyuk, gitu. Tapi belajar khusyuk dan berikhtiar untuk belajar dari beberapa para ulama, dalil-dalil yang ada untuk membahas seperti apa sih seharusnya kita melaksanakan sholat khusyuk itu, gitu ya. Nah sebelum kepada ini harus ada bukti dulu kenapa kita harus sholat ya. Beberapa ulama itu ketika beliau punya masalah sholat selesai. Bahkan ada sebuah kisah itu ketika seorang ulama beliau berjalan gitu di sebuah padang pasir, ada perampok yang merampok, beliau sebentar saya sholat dulu. Habis sholat perampoknya pada kabur, gitu. Masya Allah. Jadi memang sholat itu diantaranya penyelesaian masalah. Bahkan banyak sekali, bahkan saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang testimoni tentang bagaimana kehidupannya itu selesai dengan sholat. Ya, selesai dengan sholat. Memang kalau kita mau menyelesaikan, mau berubah, saya pengen rubah, mana yang pertama harus dirubah? Sholatnya. Saya mau hijrah nih, gua mau hijrah nih. Udah bosen gue hidup kayak gini, gue mau hijrah deh, katanya kata teman-teman sahabat. Dari mana sampai mana gue mulai melakukan perubahan? Sederhana, berubahlah sholatnya, perbaiki sholat dari mulai waktunya,
khudu'nya, khusyuknya, kan gitu ya. Jadi diperbaiki dari waktunya. Waktunya dulu. Selalu tepat waktu ya Ustadz ya. Yang kedua gerakannya. Yang ketiga berkhusyuk. Apanya gitu. Masya Allah. Begitu. Nah, itu yang mungkin awal ya. Terus mungkin langsung bagaimana caranya agar kita melaksanakan sholat khusyuk. Khusyuk itu apa? Dikatakan di sini wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kita ini punya pedang, kita ini punya alat, kita ini punya teknologi yang sangat canggih untuk menyelesaikan semua permasalahan kita, untuk kita ini bisa mendapatkan pertolongan oleh Allah, kepada Allah ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua, salat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Cuma dikatakan wa innaha, tapi yang demikian kabiratun, begitu sangat berat, besar. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini berarti target kita gimana caranya agar khusyuk, agar kita bisa menjadikan sholat dan sabar itu sebagai penolong. Gitu. Lalu khusyuk itu apa kira-kira? Khashi'in, khusyuk. Mungkin kalau kan khusyuk itu bukan bahasa teori, Bunda, Umi ya, bukan bahasa teori. Khusyuk itu bahasa rasa. Oh, berarti lebih. Jadi gini ya. Fokus itu ya, Tete. Ini apa nih? Apel. Ini rasanya apa? Rasanya ya manis-manis. Tolong jelaskan sama saya rasa manis itu gimana, Bu? Ya tidak bisa dijelaskan ya Ustadz ya. Bisa dijelaskan. Yang bisa dirasakan. Hanya bisa dirasakan. Sama khusyuk itu bahasa rasa. Jadi ketika kita khusyuk, udah khusyuk belum? Maka pikiran ya nggak bisa. Jadi kalau kita mau khusyuk, tidak bisa kita mengolah pikiran. Yang kita olah apanya? Rasanya. Ini poin utama dulu ya, sebelum kita, karena banyak yang mau khusyuk itu merem. Allahu Akbar. Wah, malah kebayang semuanya. Kadang sambil sambil kita mengartikan itu bahkan membayangkan yang karena yang berjalan pikiran. Betul. Padahal khusyuk itu bahasa hati. Khusyuk itu bahasa rasa. Maka saat salat itu yang kita bawa bukan pikirannya, yang kita bawa adalah hatinya, rasanya. Maka saat kita, kenapa ada tuma'ninah, itulah poin utama dari khusyuk itu namanya tuma'ninah. Tuma'ninah dari apa? Dari semuanya, dari gerakannya, dari bacaannya. Jadi memulai kita melaksanakan khusyuk itu begini ya. Saya pernah belajar khusyuk itu, ini untuk anak muda ya, agak lebih mudah. Jadi misalkan saya pernah diajak Umi ya, sama beberapa teman ke salah satu kafe, namanya Kafe Banaran di Ungaran. Kata beliau, Mas, ini kopi paling bagus, harganya 150.000, kecil kopi ini. Oh bagus, iya. Saya minum, pahit. Enak di mana pahit kayak gini, kok enak kayak saya gitu. Kamu belum tahu caranya makan kopi, minum kopi. Gitu. Emang gimana minum kopi itu? Saya kan minum kopi, kan minum teh, lek-lek gitu ya, pahit gitu kan. Kamu harus tahu rasanya kopi kan gitu. Terus dikasih tahu caranya. Caranya gimana? Satu, kamu harus tahu dulu. Minimal lah kalau kamu belum tahu, kata beliau. Kata teman-teman, kalau kamu belum tahu dari mana kopinya, barisannya seperti apa, pengolahannya, ya udahlah minimal kamu ini tahu baunya kopi gitu. Jadi saya dikasih tahu tuh caranya. Kopinya di ini dulu. Di apa namanya? Di apa, harumnya mungkin. Harumnya dulu. Dia diamin lagi gitu. Terus diminum pelan-pelan. Sambil dihirup, Bu. Hirup pelan-pelan biar mengalir di lidah itu. Ternyata betul, akhirnya rasanya itu macam-macam. Ada asam, ada manis, ada pahit. Oh, begitu ya. Iya. Jadi saya mulai itu. Pelan-pelan dulu minum. Lama-kelamaan ketagihan. Oh, Masya Allah. Sudah tahu rasanya kopi. Temukanlah rasa kopi, maka engkau akan menikmatinya. Sama. Temukan rasa salat, kamu akan menikmati salat. Rasa salat itu temuin. Nah, caranya gimana? Kayak persis minum kopi. Harus dinikmati. Jadi kalau kita belum bisa menikmati Allah, itu belum kita nikmati, ya belum bisa menikmati sholat itu. Iya, kadang itu Ustadz, ketika kita baru sholat itu ingat kerjaan ya, ingat kerjaan, nanti harus ngapa gitu tadi ya. Setelah ini nanti ada acara apa-apa, pasti pikirannya seperti itu tadi. Gimana itu caranya? Maka kan kita memulai sholat itu dari wudhu dulu. Wudhu itu apa sebetulnya? Makna dari wudhu itu adalah kita sudah berusaha untuk melepaskan semuanya
Wudu itu kan membersihkan semua mata kita. Ini kan dari sini dulu ya. Jadi dari sini itu kan mata ya, telinga, hidung, mulut ini kita bersihkan ya. Terus kepala ya, tangan semuanya. Dan saat kita mau satu ada batas suci. Iya. Sendal kan nggak boleh bawa. Jadi sebetulnya maknanya bukan sendal, tapi seluruh seluruh profesi kita apa itu jangan dibawa ketika sholat. Jadi kita ini waktu sholat itu batas suci. Artinya yang dibawa bukan lagi pikiran, yang dibawa adalah hati. Wal presiden pun ketika imamnya dan sopnya sudah banyak, itu nggak bisa ke depannya, di belakang, Bu. Karena ketika sholat sudah tidak ada siapa-siapa kecuali di sana ada Allah saja. Yang dibawa bukan pikirannya, bukan jabatan dunia, yang dibawa hatinya, begitu ke sana. Jadi kenapa sih ketika sholat masih banyak mikir? Karena waktu wudhunya mungkin belum selesai. Makna wudhu itu bagaimana? Saat kita masuk batas suci kita belum selesai. Kita hanya naruh sendal saja, padahal sendalnya hanya makna saja. Secara filosofi sana itu sebetulnya adalah ketika Nabi Musa disuruh ke Allah menghadap itu, letakkan terompah, bukan begitu? Artinya bukan terompah ini, tapi terompah itu adalah seluruh aksesoris tubuh kita ini harus dilepas. Untuk apa? Untuk masuk. Nah, saat kita masuk itulah kita mulai itu hatinya hadir. Nah, hati hadir itu belum selesai. Ada tahapan keduanya, tumaninah. Itu dulu. Masya Allah. Jadi ini nanti ada bahasan khusus ya pemirsa, yang tentang wudhu, arti wudhu, mungkin membasuh muka. Ini itu airnya juga. Airnya aja juga ada filosofinya, Bu. Kenapa wudhu itu cuma dua? Satu pakai tanah, yang kedua pakai air. Kenapa nggak pakai cat, Bu? Iya, lengkap semua nanti. Mungkin nanti itu ada waktu khusus ya Ustadz ya, tentang berwudu. Nah ini jadi bagaimana supaya kita khusyuk, yang dibawa itu bukan hanya jasmani kita, tapi hati kita. Hati kita supaya menenangkan diri dulu, lepaskan semua yang ada pada diri kita, pikiran kita, pekerjaan kita, dan apapun itu supaya kita benar-benar menghadap Allah ketika kita sholat itu, berusaha belajar untuk khusyuk. Seperti itu ya Ustaz ya. Khusyuk wal khudu. Khudu ya Tat. Khudu ya. Itu apa itu Tat? Khudu itu berarti tadi tumaninah. Gerakannya itu betul-betul kita nikmati. Jadi selama ini kita bergerak itu kayak formalitas. Jadi ini kan sebetulnya gerakan ini tuh semuanya ada maknanya. Gitu. Ada makna. Jadi ketika Allahnya sendiri saat kita bilang Allah itu harus kita rasakan. Nah kalau kita sudah bisa merasakan itu nggak kerasa itu, nggak bisa kerasa bahwa kita ini sholat sudah 10 menit itu nggak kerasa. Kadang itu kalau sholat itu cepet-cepetan ya kan. Nah karena cepet-cepetan itu memang godaan setan. Agar cepet akan aja lah itu. Tapi kalau jadi imam nggak boleh. Ya imam sesuaikan. Nah kalau sendiri biarkan aja, terserah kita menikmatinya mau seperti apa. Maka Rasul sampai bengkak kakinya wajar karena beliau menikmatinya. Masya Allah. Ya. Bagaimana Sayyidina Ali begitu sangat luar biasa karena beliau menikmati sholat itu, karena beliau bertemu dengan yang maha cinta. Saya itu hobi bola. Itu ketika isi bilang mas gitu ya, itu nggak kedengeran saya. Kenapa? Karena saya lihat bola. Kebetulan saya orang Bandung, ya orang Tasik. Sukanya Persib itu kan dia wow gitu, lihat itu isi saya ngajak ngomong nggak kedengeran. Itu namanya fokus karena hati kita ke sana gitu, bukan bikin tapi hatinya. Nah andai kita mampu teman-teman ya ketika sholat itu kita fokus ke Allah gitu, masya Allah gitu. Nikmatnya hati tenang, bahagia. Nah disitulah hikmahnya kita sholat khusyuk ya Ustaz ya. Itulah kenapa sholat itu bisa menyelesaikan masalah, karena akan Allah itu akan memberikan pada kita petunjuk, karena petunjuk itu namanya nur itu akan ketemu dengan nur, cahaya ketemu dengan cahaya. Nah bagaimana nur itu petunjuk akan dikasih pada kita kalau kita ini tidak percaya? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi, nah ketika kita tidak membersihkan diri kita dengan sholat yang tumakninah, yang nyaman, yang bersih, ya kita tidak mampu. Apalagi yang dipikir hanya dunia, hanya punya pikiran-pikiran yang di luar Ustaz, pokoknya tentang duniawi lah ya, tentunya akan merusak ibadah sholat kita yang supaya kita khusyuk gitu Ustaz. Jadi atensi kita, fokus kita saat kita sholat itu adalah ke satu. Apa atensinya? Atensinya ke satu aja, ke Allah dan menemukan rasa. Jadi awal itu latihannya menemukan rasa dulu. Nah
rasa apa ya, rasa gerakan itu dulu. Nanti lama-kelamaan Allah akan bimbing, akan kita menemukan rasa bertemu. Masya Allah. Nah dari sana akan naik lagi tuh rasa cinta, mahabbah. Nah dalam mahabbah rasa tunduk, rasa ta'dimnya itu. Tingkatannya pun banyak itu Bu, tingkatan khusus itu. Itu sampai pada tingkatan di mana fana kita. Kita kalau manusia biasa ini awam ya Ustadz, ini berarti tingkatan paling Ustadz ya? Tingkatan ya. Tingkatan khususnya itu paling. Ya seperti kita ya, ini mungkin tingkatannya yang mungkin awal itu ya tumakninah dulu. Tumakninah ya. Tumakninah dan temukan rasa. Iya. Rasa sholat. Rasa sholat itu ya dari gerakannya. Itu temukan rasa sholat kalau lagi ruku itu dirasakan. Jadi jangan cepat-cepat, nggak bakalan kerasa. Allah Akbar. Nggak kerasa, tadi harus betul-betul dinikmati gitu, dinikmati gerakannya, dinikmati. Kayak di Jepang itu Bu, ada tradisi namanya apa, teh ya. Itu cara nuangnya, itu suaranya cara ngambilnya itu meditasi. Oh, ada itu tradisi khusus minum teh gitu. Jadi suara airnya itu kedengaran sampai benar-benar diminum, itu bisa tenang gitu. Itu baru Allah. Begitu, apalagi kita sholat itu. Masya Allah. Itu dan sholat itu memakai 5 waktu, dan 5 waktu ini rahasianya luar biasa dasar. Masya Allah. Dari mulai apa namanya, kan itu kan berhubungan dengan sinar ultraviolet matahari. Kalau duhur kenapa jam segini, kenapa sholat jam segitu, sujudnya jam segini, udah ditemukan sama peneliti itu udah dahsyat semua. Kenapa kita harus bangun malam? Ya karena pada waktu itu air surut pasang ya, dan ternyata air itu kan dalam kita, tubuh kita kan air juga. Nah saat kita nih sholat malam itu juga kita dalam kondisi sangat bagus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah rahasianya udah banyak sekali. Jadi luar biasa ya Ustadz. Mungkin yang kesimpulannya intinya bagaimana kita meninggalkan semua yang kita punya untuk menghadap kepada Allah agar kita merasakan nikmatnya dan lebih belajar khusyuk lagi. Nah ini, jadi itu para pemirsa semuanya yang budiman, mudah-mudahan kita latihan diri kita ketika ibadah, bukan hanya sholat, rukuk, sujud ya, tapi juga kita benar-benar merasakan nikmatnya bertemu Allah. Temukan rasa sholat. Gitu. Kalau kopi, temukan rasa kopi. Kalau sholat, temukan rasa sholat, maka engkau akan menikmati sholat itu. Dan setelah menikmatinya, engkau akan khusyuk. Kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Terima kasih atas ilmunya Ustadz. Sama-sama. Insya Allah kita akan berusaha belajar untuk bagaimana lebih belajar khusyuk lagi, supaya lebih nikmat lagi ketika kita ibadah, tidak buru-buru ya Ustadz. Betul. Namanya apa? Ngopi ya. Ngobrol. Ngolah pikir, ngopeni ati bersama Umi Al-Inayah. Nah, demikian dulu yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yuk kita praktekkan bersama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.